meraih taraf pesantren besar. Niki ingkang nderek kan macam-macam nggih. Nah, nggih. Lebih kata ingkang pesantren besar napa pesantren setengah besar? Saya kemarin juga menyampaikan di RMI, sebab ada sebetulnya yang diamanahkan oleh Kiai Marzuki selalu PWNU ke kami. Jadi kami ini fraksi PKB DPRD Jawa Timur niku Ibu Nyai, rutin kita melaporkan setiap sebulan sekali kepada PWNU. Jadi jangan dianggap kami ini liar. PKB itu rutin matur ke PWNU melaporkan apa saja yang kita lakukan selama 1 bulan, setiap bulan. Nah, ketika kami matur melaporkan kinerja, Kiai Marzuki titip pesan, tolong semua anggota DPRD dari PKB itu bisa menjadi fasilitator atau pendamping. Kalaupun bukan anggotanya, tetapi stafnya atau tim ahlinya untuk mendampingi pesantren Nun Sewu nggih yang masih setengah besar tadi punya. Nah itu. Nah, pesantren yang belum mampu memiliki emis. Nah, emis pesantren. Nun Sewu ini mungkin sudah tanggung jawabnya Kiai dan pengasuh yang lain mungkin, tapi minimal karena saya sowan panjenengan sedaya kula matur itu salah satu pesan dari Kiai Marzuki. Emis pesantren itu hal yang tidak mudah, nggih bener. Sangat rumit karena data-data pesantren itu diminta oleh pemerintah melalui aplikasi khusus dan datanya memang harus sesuai dengan aturan pemerintah. Intinya itu. Ada apa saya kok menyampaikan emis, karena panjenengan semuanya sudah banyak mireng. Presiden telah menandatangani dana abadi pesantren. Ini kita semua sudah keplok-keplok. Nggih alhamdulillah. Mboten napa-napa, sing penting keplok gak bayar nggih Bu Nyai. Cuman apakah pesantren kita ini dapat cipratan dana abadi, itu yang menjadi persoalan. Kalau kepengen dapat cipratan dana abadi, maka emis ini tadi pesantren harus sudah punya. Ngoten Bu Nyai. Jadi kami hanya dapat menyarankan, dan insya Allah kalau memang dibutuhkan kami nanti akan membentuk tim yang akan mendampingi sekali lagi untuk pesantren yang masih kelasnya C, nggih Bu Nyai. C. Insya Allah seperti itu. Kalau sudah A itu mestinya sudah lengkap. Pesantren yang secara kelembagaan itu sudah memiliki izin operasional. Dari izin operasionalnya itu sekarang dari kementerian punyai. Kementerian, bukan Kementerian Pusat maksudnya, Kementerian RI. Jadi kemarin itu ada beberapa pesantren yang Nun Sewu memang menurut hasil survei tim kami itu perlu dibantu, sangat perlu dibantu, sangat perlu dibantu. Ketika akan kami masukkan ke data list saya yang sekarang itu sudah datanya data aplikasi sekarang sistemnya, bukan manual lagi, ternyata tertolak karena ada hal yang menjadi persyaratan penting pesantren ini masih belum memiliki, antara lain izin operasional. Izin operasional itu yang mengeluarkan Kementerian Agama Republik Indonesia, bukan Kemenak Kabupaten. Kemenak Kabupaten mencoba untuk memberikan izin, ternyata dimasukkan aplikasi ini tertolak, tertolak, sehingga ada beberapa yang kami ini napa nggih mboten mentolo gak tega. Allah, Nun
nun sewu kiainya sendiri yang datang ke saya. Ya bukan saya yang salah menolak, tetapi sistem ini ternyata menolak ketika lembaga pesantren ini belum memiliki EMIS. Jadi EMIS itu salah satu syarat dari izin operasi. Insya Allah niku urusannya bapak-bapak kiai ngoten nggih dan pengasuh, bukan urusanipun panjenengan. Cuman kami hanya ingin menyampaikan saja, itu salah satu atau salah sekian tugas kami di fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Jawa Timur. Mugi-mugi silaturahim ini menjadi silaturahim yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan kami sekali lagi tetap mohon doa restu, mudah-mudahan ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan ini juga ada guna dan manfaatnya. Tadi saya sempat matur ke Bunyai Ruroh sedikit, kalau tadi saya lihat dari dinas Disperindak menyampaikan teori yang mungkin rojok selip ngoten Ibu kalih. Saya usulkan RMI ketika ada pertemuan lagi mungkin divariasi dengan diisi keterampilan Bunyai ketika hadir dalam pertemuan, di samping ada kajian fikih atau kajian akidah atau kajian yang lain, hadirkan santri yang senior atau santri yang biasa ngurusi koperasinya untuk diberi keterampilan belajar, misalnya contohnya Bunyai membuat nugget gitu, sehingga ilmu-ilmu yang begini ini mungkin bisa lebih pas untuk pada muslimat gitu loh. Ya itu bisa menghubungi dinas kelautan kalau memang bahannya dari ikan laut, gampang. Bahwa santri mawon Bu sampun gendeng derek hadir ngawal, tapi untuk keterampilannya biar santri yang senior aja yang dibawa. Ya Bunyai kan namung manajernya, masa Bunyai ini ngastonaken. Karena memang pesantren itu nun sewu, kalau dari segi pasar itu marketingnya itu sudah kuat, jadi konsumennya sudah jelas. Konsumennya sudah jelas, tinggal menata bagaimana manajemen marketingnya, manajemen pemasarannya, manajemen pengemasan atau kangge lare pondok kan buatan perlu kemasan punya. Yang penting laris manis, lare-lare sehat. Nah, terakhir ibu-ibu keranten panjenengan sedaya termasuk manajer pesantren, muslimat niku sadean garam Bunyai. Lho garam. Kula di samping sebagai anggota dewan juga sebagai ketua PC Muslimat NU yang bertugas untuk bagaimana kehidupan Muslimat NU ini bisa berlangsung dengan baik tanpa ada merepotkan anggaran dari mana-mana. Ini insya Allah kolongken tak matur pengurus RMI kerjasama bagaimana garam yang dikelola oleh Muslimat NU ini bisa bisa masuk ke pesantren-pesantren, karena di daerah PC-PC yang lain itu sudah ada kerjasama yang baik antara PC Muslimat NU dalam pemasaran garam Yudyuk ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf manakala terdapat hal-hal yang kurang sopan dan kurang berarti atau kurang berbobot. Inilah keterbatasan kami. Atas doa dan atas perhatian panjenengan semua kami haturkan terima kasih.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengarkan semua apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Bahkan beliau sudah memberikan solusi untuk pondok pesantren. Tadi disampaikan kalau yang belum punya emis bisa minta bantuan ke DPR yang welcome ini, sementara DPR timnya fraksi PKB itu mau membantu di dalam perizinan pondok pesantren bagi pesantren yang belum mempunyai perizinan, karena ketika ada bantuan yang mendadak, pernah suatu ketika ada data-data yang di situ ada nomor emisnya. Ternyata pesantren-pesantren yang saya WA ini masih banyak yang belum punya data lengkap atau juga termasuk belum punya emis. Sehingga kita akan mengirimkan yang akan mendapatkan bantuan COVID pada waktu itu sekitar 25 juta atau gimana. Ini banyak yang tidak bisa dijangkau. Beliau ingin membantu yang belum punya emis. Ya. Oke. Gini aja Bu, mungkin jenengan nanti gini tanya kepada Pak Yai. Pondok kene iki wis duwe emis napa durung to, Pak Sayang? Kok Pak Sayang tapi omongnya sadok kuwaras dadi gak sayang. Kalau belum terus jenengan tawarkan. Ini ki ngeten, dari fraksi PKB ada amanah dari Yai Marzuki untuk ikut membantu biar emis itu dimiliki oleh semua pesantren. Ngoten nggih? Jenengan soalnya bisa gak paham emis ki apa to? Ngoten. Lah niki dana abadi niku kene wis seneng diusahane PKB, ternyata deping napa deping nek Jawa Tengah. Ngaplo krana mboten gadah emis. Jadi dana abadi yang sebetulnya bisa kita dapatkan, bisa untuk mengembangkan pesantren kita tidak dapat karena terganjar oleh administrasi atau persyaratan yang tidak lengkap. Kemudian tadi ada tawaran dari Bu Nyai Makmulah tentang garam beriodium. Insya Allah para Bu Nyai ini setiap hari masaknya banyak-banyak. Ada yang sampai ribuan santri, ada yang ratusan santri, ada yang puluhan. Dan mereka ini semuanya masak. Nggih napa mboten? Kira-kira nek masak disukani uyah napa mboten Bu? Nah, nek disukani uyah niki diajak kerjasama dengan muslimat agar supaya garam dari muslimat ini bisa dibeli oleh pondok pesantren ben santri ini tambah sehat. Amin ya rabbal alamin. Ngoten nggih Bu nggih. Nanti bisa lewat RMI atau kalau panjenengan kesuwan RMI nganoe tak lewat muslimat. Muslimatin jenengan ada ranting, ada PAJ nggih, di situ membuat dipasrai garam beriodium yang dari programnya Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama di Kabupaten Banyuwangi yang kebetulan diketuai oleh Ibu Nyai Hajah Makmulah Harun. Para Bu Nyai yang saya hormati, Nangge, artinya tadi saya sudah menyampaikan bisa lewat RMI atau muslimat karena juga mereka dipasrahi untuk mengedarkan garam tersebut.
Nggih, nanti kita berembuk nggih. Para bunyai yang saya hormati, sekali lagi kami mengucapkan jazakumullah khairan kasir kepada Bunyai Makmula Harun atas jasa beliau. Kita semua bisa berkumpul dalam 2 hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan ini walaupun 2 hari meninggalkan santri oleh Allah dicatat sebagai ibadah, sebagai thalabul ilmi, yang mana thalabul ilmi adalah salah satu jalan menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai ucapan terima kasih dari RMI, sedikit kenang-kenangan untuk beliau. Monggo panitia RMI maju. Para bunyai dan nawaning yang saya hormati, alhamdulillah acara demi acara sudah kita lalui bersama-sama. Sebelum acara ditutup, jenengan penasaran apa yang tadi dibungkus yang dikasihkan? Ini seragamnya RMI. Jadi RMI biar fashionnya tambah cantik, ibu-ibunya ini ada tas. Tasnya ini jenengan kalau ngaji kan bawa kitab, biar nggak hilang-hilang. Pokoknya tas kitab RMI lebok nene kitab konek acara triwulan digowo. Yang kedua, ini untuk uang jenengan yang banyak.
Di samping itu ini insya Allah juga cukup untuk kitab yang dikaji. Kan agak besar. Kitab yang 3 bulan sekali tuh, Muktatofat. Cukup insya Allah ini. HP lebih bisa ini 100 HP masuk. Bedak, lipstik, parfum, apa masuk ini? Ingin tahu harganya? Kalau yang ini harganya 50.000. Belinya sudah mahal Bu, ini bukan produk ecek-ecek. Kalau yang ininya 125. Belinya sudah mahal dan sangat murah Bu. Panitia itu ambil labanya untuk bensin. Terus yang ini seragam RNI. Kemarin sudah dicoba oleh pengurus ketika panjenengan check-in sudah tahu nggih. Dan sudah ada renovasi. Kalau di saya mungkin jenengan enggak teliti. Sitoke tulisan RM ini pas. Sing mburi kualik. Yang punya Bulika. Yang terbalik punya Ida. Ijo. Ya. Yang punya Bulina yang tepak soalnya gandengan karo Bulatif jahit. Lah setelah terjadi seperti itu kita desain lagi. Jadi kita ngomong pada perusahaannya mintanya cap RMI-nya di depan saja. Dia enggak kebalik. Jadi nanti panjenengan kalau jahit di sebelah sini itu yang nggih. Desain yang baru sebelah kanan ini yang ada tulisannya RMI NO Banyuwangi. Ini Bu, RMI NO Banyuwangi. Ada beberapa tulisan, enggak banyak Bu. Tulisannya berapa ini? 1, 2, 3 depan ini Bu. Yang tidak ada tulisannya RMI Banyuwangi belakang. Jadi ini enggak ada tulisannya RMI. Ini yang bagian belakang. Karena ini kayaknya 3 meter untuk yang harga 180 ini kayaknya 3 meter. 3 meter kalau ukuran saya insya Allah cukup. Kalau ukuran Bulika ini masih kurang. Karena Bulika orangnya sangat atletis. Kalau seperti saya 3,5. Oke. Jadi gini Bu. Yang setengah untuk untuk lengan. Gini ya, jadi kan kita setelah diambil ini lengannya caranya gimana? Gawe lengan 3 meter gak cukup. Akhirnya yang ininya ini yang hijau ini ya di sebelah sini. Yang hitamnya ini di sebelah sini. Akhirnya dikasih ban merek yang hijaunya sebelah sini. Paham? Hanya itu Bu, perkara diwaisak napa mboten terserah jenengan. Terus ngeten Bune, wingi kejadiane keranten kita sik murat marit wau sing kagone Nyai Ida tulisane RM ini kebalik. Sing gadane kula sing niki kanan hijau, yang ini hitam nggih, hitam. Terus yang belakang terbalik. Tapi yang ini enggak sudah Bu, sudah desain baru. Nah, iya. Jadi enggak ada masalah. Enggak Mas. Ya, yang tidak terjadi. Ya kita sampaikan yang desain baru saja nggih. Jadi yang desain baru yang ada RMI-nya sebelah kanan depan. Untuk belakang sama Bu. Ininya sebelah kanan baik depan maupun belakang. Yang ini. Jadi kemudian untuk sisi yang kanan ini yang tidak ada tulisannya RMI. Hijau, yang hijau baik depan maupun yang belakang.
Jilbabnya untuk sementara hitam dulu. Napa jenengan pengen sak set toh? Sak dompet, sak tas, urun anu nggih, nyelengi riyen nggih, Bu. Terus ngeten. Niki nyuwun sewu, kemarin sempat saya share siapa-siapa yang pesan seragam. Ternyata setelah hari hanya sekian kita hampir 100 pesan, yang jadi cuman gak sampai 10. Karena apa? Alasannya gak bisa jemur, gak bisa produksi karena sering hujan. Jadi seperti itu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali share-sharean kemarin ini belum bisa merealisasikan tentang pesan-pesan panjenengan. Tapi kalau panjenengan mau DP uang dulu, alhamdulillah. Siapa yang sudah nge-share, yang sudah pesan, ini saya harap DP uang walaupun 150, yang penting bisa untuk, karena kita setelah jadi langsung bayar cash. Lunas juga boleh. Atau lunas juga monggo boleh. Kita begitu barang jadi langsung bayar cash. Dan tasnya ini ada model 3. Yang pertama langsung dibayar cash, alhamdulillah sekali. Yang pertama ini tas modelnya begini. Yang kedua hitamnya ini, hijaunya ini. Jadi hitamnya hijau. Untuk yang model ketiga ada hijau dan ada hitam. Belum jadi. Makanya belum bisa ngasih contoh. Ngapunten nek mangken bayar seragam niki tenggene Mbak Bendahara. Konten saged lah. Sampun nggih. Panjenengan nanti bisa tanya ke panitia di tempat makan mawon nggih. Kita sebetulnya kita buka bazar, Bu. Gak enek sing nginceng. Di situ di depan situ. Kayaknya saya suruh pindah ke sana nanti biar ada panitia yang menunggu di sana, dan panjenengan kalau mau DP uang, mau bayar cash, alhamdulillah nanti bisa panitia standby di tempat makan. Ibu-ibu yang saya hormati, ini yang terakhir setelah selesai acara, panjenengan cepet-cepet Bu, ini sudah habis waktunya, hotelnya sudah, kontraknya sudah habis, maka jenengan cepet-cepet sholat, setelah itu cepet-cepet makan dan cepet-cepet pulang karena sudah ditunggu oleh sang kekasih. Kalau saya nggak ada yang nunggu, Bu. Para bunyai, para nawaning yang saya hormati, kami sebagai panitia dan pengurus RMI Putri Banyuwangi, apabila ada kesalahan, ketidakpuasan atas apa yang kami lakukan, ada kekurangannya, bahkan sempat kami tadi dengar ada yang 1 kamar 7, saya sempat kaget. Loh, nang tulisannya gak enek sing 7 kok iso 7 teko ndi? Ternyata memang mereka minta bergerombol. Jadi bukan kesalahan panitia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat bertemu kembali dan mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat dalam naungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga perjuangan kita dimanapun berada di dalam membesarkan pondok pesantren merupakan jihad fisabilillah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nanti kelak akan menghantarkan kita ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup acara kami persilakan Bunyai Handariatul Masruroh besan kula untuk menutup acara pada pada siang hari ini dengan doa. Monggo dihaturkan dari saya, akhirul qauli ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Matur nuwun San. Bisa niku lek dulur ra patek krasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.